Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali hari kita di akhir pekan minggu ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikianlah dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lebih memilih meminta hikmat daripada kekayaan. Siapa yang tidak mengenal Raja Salomo dengan kebijaksanaan dan hikmatnya? Dan itulah yang menjadi titik berangkat ketika dia harus memimpin sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel. Banyak orang di dalam kehidupannya selalu berpikiran materi. Seberapa besar yang akan dia dapat di dalam kehidupan. Seberapa banyak yang bisa dia kuasai di dalam hidupnya. Tetapi berbeda cara Salomo meminta kepada Tuhan. Dia ditawari untuk meminta kepada Tuhan. Bisa saja, atau dia memiliki peluang untuk meminta kekayaan, untuk meminta kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak dipakainya. Itu tidak dimintanya. Salomo meminta, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara. Di tengah kehidupan yang banyak perkara ini, maka manusia yang hidup di dunia ini butuh untuk memiliki hati yang paham menimbang perkara. Hati yang paham menimbang perkara. Karena banyak orang yang tidak memikirkan apa sih sebenarnya perkara yang terjadi. Jangankan di hidup sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, di gereja pun, di persekutuan orang percaya pun ini terjadi. Di mana ketika kita tidak memiliki hati yang dapat menimbang perkara, ini akan menjadi perkara yang besar di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Karena dengan dapat memahami dan dengan dapat menimbang perkara dengan baik, maka di dalam kehidupan kita dapat membedakan antara baik dan yang jahat. Karena di dunia ini terkadang hal yang jahat tetapi ditutupi oleh cara yang baik. Sehingga orang seakan-akan mengatakan ini adalah suatu kebaikan. Padahal sebenarnya tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta supaya kita diberikan hati yang paham menimbang. Sehingga kita tidak salah jalan. Kita tidak salah untuk melakukan dan menjalani kehidupan kita. Karena banyak orang yang hanya berpikiran, ya tuelah, ya sudahlah, asalkan hidup itu tidak punya masalah. Asalkan hidup itu tenang-tenang aja.
Di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kita harus berani menyatakan yang benar walaupun itu akan menjadi perkara yang besar. Di dalam Tuhan harus mampu memiliki pertimbangan yang benar-benar sesuai dengan kaidah hikmat dari Tuhan, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar melalui hati yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk paham menimbang. Karena hidup kita sebagai umat yang percaya harus bisa menjadi orang-orang yang bisa menimbang dengan hati. Maka pakailah hati kita. Jika hatimu sudah jahat, maka akan mendapatkan hasil pertimbangan yang jahat pula. Jika hatimu dipengaruhi oleh suatu keuntungan, itu akan membawa kita ke dalam suatu kehidupan yang dimana kepentingan lebih besar daripada kejujuran. Di dunia ini terjadi. Ternyata kepentingan itu dapat menggeser yang namanya keadilan. Kepentingan itu dapat menutup hikmat manusia. Kepentingan yang tadinya orang itu pintar bisa menjadi tidak pintar. Karena itu jauhkanlah kepentingan untuk suatu tindakan yang benar-benar harus berhikmat kepada Tuhan. Karena itu, inilah pertanyaan yang dilontarkan oleh Salomo. Siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Yang mau mengatakan pada hari ini, begitu banyak perkara, siapakah yang dapat menyelesaikan ini? Karena itu, mintalah hikmat dari Tuhan. Mintalah hati yang dapat menimbang perkara, supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Ajari kami untuk dapat berhikmat, sehingga kami diperbaharui dan memiliki hati yang paham untuk menimbang perkara dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit biarlah Engkau memberikan kesembuhan. Yang berduka biarlah Engkau Tuhan yang menghiburkan. Yang menghadapi pergumulan dan penderitaan biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kehidupannya untuk dapat memenangkan pergumulan mereka di dalam kasih setia-Mu. Sertailah seluruh orang percaya di dalam kehidupannya dan setiap aktivitasnya. Karena Engkau adalah Allah yang akan memberkati setiap apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga prokes. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.